Oke, gue bakalan sharing ke kalian tentang teknik wajah halus yang viral di TikTok. Dan insya Allah mudah-mudahan gue bisa selipin video yang mengacu ke video yang sekarang gue buat. Yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Look at that. Hai guys, welcome back to my channel. Dan hari ini aku bakal tunjukin ke kalian step by step how to achieve this makeup look. Makeup pakai filter in real life. Memilih atau menggunakan moisturizer yang tipis ya, nggak terlalu tebal untuk bisa menghidrasi kulit tapi nggak terlalu berlebihan. Dan sekarang gue mau pakai dari Skintific 5 times ceramide. Jadi andalan gue sih teman-teman untuk saat ini karena dia itu cukup melembabkan dan nggak lengket. Karena alhamdulillah ya, menurut pendapat gue kulit gue sekarang nggak terlalu yang bener-bener kering seperti sebelum-sebelumnya. Jadi di bagian center wajah gue itu lebih lembab sekarang, dan kalau gue boleh bilang sih lumayan apa ya istilahnya, kayak balik lagi si kolagennya gitu, karena ya itu dia skincare. Dan sorry banget kalau misalkan berisik ya, karena di sini udah jam 8 lebih, terus kegiatan sudah dimulai, orang-orang udah mulai kerja, tukang kebun lagi bersihin rumput. Jadi ya oke, moisturizer sudah. Terus tipsnya adalah penggunaan oil. Untuk oilnya itu gue punya beberapa. Gue punya yang Sea Luxurious Oil dari Bio Beauty Lab sama Precious Oil dari Studio Tropic, dan gue pakai yang Precious Oilnya Studio Tropic aja karena dia sedikit lebih ringan untuk penggunaan di atas kulit wajah gue dan bisa bantu menghasilkan kulit halus seperti di judulnya. Jadi untuk si trik flawless makeup look ini yang ada di TikTok itu salah satunya adalah menggunakan produk oil di atas kulit wajah. Dan kalau menurut pendapat gue, untuk teman-teman yang punya kulit berminyak juga bisa menggunakan teknik ini. Karena apa? Kalian harus lihat sampai akhir, baru nanti kalian bakal ngerti, oh itu sebabnya kulit berminyak juga boleh. Dan apalagi kalau punya kulit kering teman-teman. Nah berikutnya untuk primer, ini yang sangat penting. Primernya tetap ya pakai yang dari Studio Tropic juga, hanya secukupnya aja. Ini pour butter, dan gue ratain di bagian-bagian dimana banyak atau besar sekali pori-porinya. Jadi salah satu triknya adalah penggunaan primer membantu untuk mengecilkan pori-pori atau lebih ke menyamarkan pori-pori. Jadi nanti untuk hasil akhir dari makeupnya itu sudah maksimal dan lebih bisa kelihatan kecil pori-porinya. Nah untuk yang berikutnya ini yang tidak kalah penting adalah penggunaan krim highlighter. Gue pakai dari Tarte. Ini yang menurut pendapat gue salah satu produk yang bener-bener support supaya tampilan wajah kita itu bener-bener kelihatan seolah-olah tuh bener-bener flawless, bener-bener halus. Adalah salah satunya campuran dari primernya dan campuran dari penggunaan krim highlighter ini teman-teman. Jadi kalian bakal lihat nanti di akhir itu adalah 3 step terakhir yang penting. Dan setelah gue lihat, setelah gue perhatikan, ini adalah salah satu step yang penting juga selain dari nanti step terakhir yang bakalan kalian lihat. Nah selanjutnya untuk blush gue pakai dari Emina Chiclet Blush Stick. Ini yang warnanya pink dan gue pakein di bagian pipi bagian bawah. Tapi kalau ini sih nggak terlalu penting-penting banget, ini hanya tambahan aja. Dan kalau di videonya Clara CR itu dia menambahkan highlighter basah, kontur basah juga gitu. Tapi kalau gue sepertinya tidak memerlukan itu semua karena nanti bagian wajah gue akhirnya jadi tebal. Dan seperti kalian tahu umur udah 40 ya kan, banyak sekali wrinkle, fine line. Semakin tebal penggunaan produk semakin cenderung untuk creasing itu lebih tinggi. Jadi gue tahu diri dan gue menyesuaikan aja ya teman-teman. Nah untuk step berikutnya penggunaan SK Flawless Liquid Concealer warnanya yang custard. Ini warnanya lebih ke
agak sedikit kuning peach ya kalau di atas kulit wajah gua, jadi tidak terlalu terang, dan sengaja gua pakein hanya bener-bener di center wajah gua untuk bantu menghilangkan warna lebam yang ada di bagian center wajah gua, karena nanti di step berikutnya gue bakalan tetap pakai concealer, tapi concealernya yang warnanya vanilla, jadi yang memang satu tingkat lebih terang dari warna complexion wajah gua. Dan untuk warna custard ini gua ratain seperti biasa lah ya, seperti kalau gua meratakan concealer. Oke, mudah-mudahan gak terlalu berisik ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini adalah salah satu trik juga untuk gua pada saat gua memiliki kekurangan di wajah gua yang bekas lebam, bengkak, terus biasanya banyak yang kelupas-kelupas. Gue pakainya benar-benar sangat amat sedikit di bagian center wajah ya, khususnya teman-teman. Jadi setelah ini baru pakai foundation andalan, tapi untuk saat ini gue mau pakai cushion dari Wardah, ini yang Color Fit Perfect Glow Cushion. Sekalian gue ngetes juga dia karena ini di hari ketiga ya, jadi tes hari ketiga. Dan untuk cushionnya gue ratain di seluruh wajah. Terus next, penggunaan blush yang kering gue pakai dari Bare and Bliss, ini yang Sparktacular yang Ruby Red 03, dan pakaiin dulu sebelum di setting. Oke, dan pakainya itu gue tap karena ini masih basah ya teman-teman, dan ini juga teknik baru kalau gue nonton atau taunya itu dari Patrick Star, dan ini benar-benar bikin halus nanti tampilan ya, selain dari tadi semua step yang udah kalian lihat. Jadi pakai semua blush, contour, bronzer di bawah powder. Jadi powdernya itu terakhir banget ya teman-teman. Ini trik lainnya yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi gue pakai lumayan banyak seperti kalian lihat ya, warnanya biar masih keluar pada saat gue pakai powder. Jadi nanti tinggal dipakein powder aja. Konturnya pakai dari SK aja, ini The Goddess Cheek Palette. Di tap-tap juga karena masih basah ya, jadi di tap aja. Untuk konturnya di tap tipis aja buat kayak ngasih gambaran aja lah gitu loh, gambaran kasar, draft ya, lebih ke draft dari kontur hidung. Well, oke. Udah semua kan, baru sekarang ke powder. Nah untuk powdernya dia juga pakai kalau nggak salah powder dari Chanel dan Charlotte Tilbury, dan kebetulan gue punya kedua produk itu, jadi gue mau pakai produk itu aja. Oke, kalau dia sih nyaranin pakai yang si Charlotte ini yang lebih gede dari ini, tapi honestly teman-teman, ini sumpah the best. Dia benar-benar menghaluskan tampilan di wajah. Jadi walaupun segede gini kebayang dia kecil, tapi worth it banget. Parah. Untuk Chanelnya gue juga punyanya yang kecil ya teman-teman, ini yang cuma isinya 7 gram doang. Dan untuk penggunaan powdernya itu sedikit aja. Terus kemudian gunakan fluffy brush ya teman-teman, sedikit. Terus pakainya itu hanya di tap-tap, jadi bukan di apa itu namanya, di buff ya atau diputer gini, tapi lebih ke di tap. Dan istilahnya penggunaan dari powdernya itu bener-bener sedikit, nggak terlalu banyak. Ini bener-bener tipis aja, tapi pastiin emang udah keset ya, walaupun si powdernya ini tipis gitu loh, pastiin bener-bener ngeset. Pakai si Charlotte Charlotte ya, pakai Charlotte Tilbury-nya, menggunakan brush lain dan tap di bagian center. Kalau gue pakai ini tuh bener-bener di bagian center. Ini sumpah bagus banget, parah, bikin halus, dan teknik ini tuh bikin tekstur juga hilang kalau gue lihat di videonya si teteh ini ya. Dan gue nggak tahu, mudah-mudahan sih bisa terbukti juga di atas kulit gue, karena honestly kenapa gue penasaran untuk sharing sama kalian ya. Banyak sekali tekstur, banyak sekali wrinkle gitu kan, apalagi gue muka udah nggak jelas, terus udah gitu pori-pori kan gede banget ya teman-teman, karena dulu bekas jerawat ya kan. Oke, seperti ini. Ini
kayak gini halusnya ya teman-teman. Perlu dideketin lagi nggak? Nah, nanti gue deketin lagi ya biar kalian bisa lihat lebih jelas. Oke, segini halusnya, kalian bisa lihat ya. Nanti bedain aja teman-teman, halusnya segini nih. Sebelum menggunakan teknik yang menurut pendapat gue sih sebenarnya dari awal sampai dengan sekarang itu, mungkin sebelum yang sekarang itu sama ya dengan apa yang kalian biasa lakukan. Bedanya adalah penggunaan powder yang sedikit dan ditambahin si Charlotte Tilbury-nya ini. Nah oke, ini adalah step yang menurut pendapat gue adalah tambahannya tuh ini gitu kan, yaitu harus pakai si setting spray yang menghidrasi, dan kebetulan gue punya dari BLP ini yang Hydrating Soothing Dewy Finish. Oke, gue harus tutupin mic gue karena ini harus disemprot dalam jumlah yang banyak, yang benar-benar basah banget, dan itu salah satu alasannya gue belum nyeting, belum pakai maskara, karena gue bakalan pakai maskara yang tidak waterproof, karena itu dia masih bengkak-bengkak, jadi ngebersihinnya takutnya sakit. Oke, gue jauhin dulu mic-nya, dan gue mudah-mudahan kalian masih bisa mendengar ya, mic-nya di depan muka kurang lebih 30 cm lah ya. Oke, gue bakalan semprotin sampai basah dan gue bakal keringin ya. Jadi ini tekniknya yang menurut pendapat gue mulai di sini gitu ya, selain dari penggunaan powder tadi dan disemprot mulai. Oke, gue mau keringin dulu. Penggunaan spons yang lembab ya, jadi harus pastiin sponsnya itu lembab. Kalian basahin dulu, dibuang eksesnya, dan ambil lagi powder. Nah ini sebentar gue mau keringin dulu. Oke, gue sudah ngebasahin dan udah buang airnya, jadi nggak terlalu yang basah sampai netes-netes. Terus ini yang bikin gue deg-degan sih honestly, karena masih agak basah ya teman-teman, terus dipakein lagi gitu. Oh my, tapi nggak apa-apa, kita coba aja karena kan namanya juga sharing ya teman-teman. Terus ambil powder, gue pakai lagi yang Chanel. Terus setelah ambil powder itu dia eksesnya atau kelebihan dari powdernya dibuang dulu ya teman-teman, dibuang kayak gini. Setelah dibuang baru di tap di bagian yang biasanya suka creasing dan biasanya pori-porinya gede, banyak beruntusan, atau tepatnya bagian yang tidak halus, ditepuk. Dan spons yang gue pakai ini dari iMagic ya teman-teman, spons murah. Kalian lihat nggak sih? Ini sesudah dan ini yang sebelum. Kalau honestly ya, kalau gue boleh bilang ini halus banget, sumpah. Yang sebelah kanan halus banget, tuh kalian bisa lihat. Ini yang setelah, ini yang sebelum. Gile, ternyata beneran bagus. Oke teman-teman, jadi ini hasil akhirnya setelah gue lengkapin make upnya. Dan honestly gue terkaget-kaget sih kalau menurut pendapat gue, ini jadinya halusnya pakai banget. Kalian harus lihat ya dari dekat, hidung tuh jadi kayak seolah-olah nggak ada pori-porinya sama sekali ya teman-teman. Terus di bagian pori-pori yang sebelah cuping hidung gue itu biasanya gede banget pori-porinya, tapi ini kayak langsung tersamarkan, langsung halusnya pakai banget dan kelihatan masih ringan. Itu poin yang bisa gue acungin jempol ya, gue nggak ngerti lagi. Dan kalau misalkan kalian penasaran untuk tahu apakah dia tahan atau tidak di atas kulit berminyak, kalian harus cek and recheck videonya Wardah Color Fit ya, karena ini kan gue ngetes juga si Wardah Color Fit ini dengan teknik yang seperti ini. Dia bakalan bisa tahan minyak atau tidak, dan selengkapnya reviewnya itu bener-bener full untuk Wardah ini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, cek aja tentang Wardah Color Fit yang Perfect Glow Cushion ini. Dan anyway, untuk video bikin wajah halus sampai di sini dulu teman-teman. Ini gue bener-bener kayak shock sendiri, ternyata baru kali ini gue yang kayak tercengang gitu dengan teknik yang ada di TikTok, dan ini bener-bener bagus banget sih. Gila, kalian harus coba. Oke, jadi videonya sampai sini dulu teman-teman. Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.